Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1131 nama keluarga. Untuk alasan yang jelas, hal ini memicu reaksi berantai saling tuding. Dan sialnya bagi mereka yang berpihak pada Soul Market, mereka berada pada posisi inferior. Tetap saja, ini bukanlah bagian terburuknya. Dengan kegagalan Sub Arai, mereka kehilangan sarana komunikasi dengan majikan mereka, yang merupakan skenario terburuk. Terakhir kali para majikan ini datang atas kemauan mereka sendiri adalah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Siapa yang tahu kapan atau apakah mereka akan datang lagi? Meskipun majikan mereka mampu untuk lalai, mereka tidak bisa melakukannya. Jika keadaan tidak berjalan baik, semua ini akan menjadi tanggung jawab mereka dan tahun-tahun relaksasi dan kenyamanan mereka akan berakhir. Jadi, tidak peduli bagaimana perasaan mereka semua harus datang. Meski terdengar aneh bagi mereka semua menyebut satu keluarga ini sebagai majikan mereka, namun itulah kenyataannya. Ditambah lagi, ketika rinciannya dijelaskan, akan lebih mudah untuk menyebut mereka sebagai pemberi kerja dibandingkan yang lainnya. Pertama, tidak satu pun dari mereka yang mengetahui keluarga misterius mana yang berada di luar transaksi bisnis mereka. Kedua, tidak ada satupun dari mereka yang memahami motif keluarga ini yang melumpuhkan jalan jiwa sedemikian rupa. Dan ketiga, kinerja mereka dinilai dan diberi kompensasi sesuai dengan tingkatan tersebut. Faktanya, keluarga dan sekte terkuat di antara mereka adalah mereka yang memberikan kontribusi paling besar selama perang. Sebelum perusahaan ini muncul, jalur energi Soul Ren Quadrant berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, dan untuk alasan yang bagus. Hanya karena benang-benang halus ini ditarik ke belakang, mereka berhasil bangkit kembali dan akhirnya menggulingkan jalur jiwa dalam perang berdarah. Tetap saja, itu agak aneh. Bukan, bagaimana mungkin mereka semua masih begitu takut pada majikan misterius ini meski tidak menyaksikan langsung perbuatan mereka? Ya, itu karena hanya mereka yang berada di Soul Ren Quadrant yang memahami betapa kuatnya mereka yang berasal dari jalur jiwa. Namun, majikan ini menghancurkan mereka tanpa mengirimkan satupun prajurit. Hanya ada satu nama keluarga yang perlu disebutkan agar siapapun dan semua orang dapat memahami betapa hal itu menimbulkan rasa takut. Fakta bahwa keluarga ini tidak dapat bertahan dari intrik majikan ini sudah cukup. Itu adalah keluarga yang telah ada selama triliunan tahun, sebuah keluarga yang berdiri di antara para pendiri peradaban, atau kota, atau alam semesta yang tidak sembarangan. Mereka adalah salah satu pendiri dari budidaya itu sendiri. Nama keluarga inilah yang Dion pelajari berakar pada fondasi yang mencengangkan. Namun, mereka hampir sepenuhnya musnah oleh tangan tak kasat mata yang sedang bermain trik di bawah naungan malam. Keluarga ini tak lain adalah keluarga Jafari. Cukup. Pada saat itu, ruangan menjadi sunyi senyap. Kedua belah pihak mengindahkan perkataan pria ini karena dia memegang posisi moral tertinggi di sini. Bukan saja dia tidak berpartisipasi dalam pasar jiwa, mereka juga kehilangan komunikasi dengan adik laki-lakinya sendiri. Dia adalah kepala keluarga Nova saat ini, dan kakak laki-laki dari Penatua Nova. Meskipun dia yang lebih tua dari keduanya, dia tampak seperti pria berusia 25 tahun sementara Penatua Nova tampak mendekati usia 60 tahun. Jelas bahwa kultivasinya jauh lebih dalam daripada adik laki-lakinya, tetapi itu tidak membuatnya kalah. Segala kasih kekeluargaan yang dia miliki terhadap Penatua Nova. Mengetahui hal ini, apakah Penatua sebelumnya mempunyai hak untuk terus mengeluh mengenai uang dan sumber daya ketika seorang pria berpotensi kehilangan saudaranya? Lupakan masa lalu dan biarkan saja. Kami di sini untuk maju dan mencari solusi. Yang patut disalahkan akan ditangani nanti. Untuk saat ini, kita perlu membahas apa yang kita ketahui. Pertama, siapapun musuh ini memiliki kemampuan untuk menghadapi atau berpotensi membunuh saudara laki-laki saya. Jika tidak, rencana mereka ini tidak akan pernah berhasil. Meskipun adik laki-laki saya cukup lemah dibandingkan dengan ahli formasi Dao sejati, dia masih dianggap sebagai seperti itu dan tidak boleh dianggap remeh. Oleh karena itu, anggaplah ini serius. Kedua, musuh harus menyadari siapa kita. Bagi mereka, dengan memotong jalur kita untuk melanggar wilayah yang mereka peroleh hanya berarti bahwa mereka siap menghadapi dampak yang menetes ke bawah dari tindakan mereka. Poin ketiga terbagi dalam dua kategori potensial, namun keduanya terhubung dengan informasi yang kami terima tentang ambang batas gerbang yang turun ke tingkat esensi. Kemungkinan pertama adalah musuhnya cukup lemah. Kemungkinan besar berarti mereka baru saja berhasil mengalahkan saudaraku dan sadar bahwa mereka tidak bisa menghadapi kita secara langsung. Namun kemungkinan kedua lebih serius dari keduanya. Ada kemungkinan musuh ini memang punya kemampuan untuk menghadapi kita, tapi khawatir bukan karena kekuatan kita, melainkan kekuatan majikan. Saya percaya bahwa kita harus bergerak maju dengan kemungkinan kedua sebagai asumsi pertama kita. Kita tidak boleh membuat kesalahan lagi.
Banyak dari berbagai tetua, majikan, dan kepala keluarga setuju. Setelah semua ini, apa yang mereka butuhkan adalah analisis yang sangat lugas dan sederhana. Namun, banyak individu yang lebih cerdas yang memahami politik 99 alam semesta mereka tahu bahwa ini belum berakhir. Dan seperti jarum jam, master kekar dari sekte bumi yang mendalam tertawa kecil. Saya yakin Anda melupakan kemungkinan lain, bukan begitu, Kepala Nova? Mata Kepala Nova menajam saat suhu ruangan sepertinya turun beberapa derajat. Maafkan dia atas kata-kata kasarnya, Kepala Nova. Tapi, kamu harus mengakui bahwa dia benar. Ketegangan di dalam ruangan meningkat dengan kata-kata tambahan dari kepala keluarga Ceres yang ditimpali. Namun, dia tetap tidak terganggu. Dalam situasi seperti ini, sejarah penting. Anda harus ingat mengapa seorang pria yang berasal dari keluarga terhormat dan memiliki kekuatan seperti itu dipilih untuk bertindak sebagai anjing penjaga. Semakin banyak kepala Ceres berbicara, semakin banyak ketegangan yang meningkat. Jelas bagi semua orang apa yang sedang terjadi. Keluarga Ceres dan sekte bumi yang mendalam sama-sama mengambil bagian dalam keuntungan pasar jiwa, sedangkan keluarga Nova tidak. Jelas sekali, ini merupakan pukulan besar bagi prestise mereka. Mengetahui hal ini, bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan untuk menjatuhkan keluarga Nova? Pangeran kedua dari keluarga Nova Anda kedapatan mencoba memperkosa putri pertama dari keluarga Sona. Yang mengakibatkan dia malu, percobaan bunuh diri, dan koma saat ini. Karena gengsi Anda, dia dikirim ke posisi yang biasanya dipimpin oleh seorang pria. Oleh keluarga dan sekte yang lebih lemah, mengubah posisi yang sering kali dirotasi di antara banyak individu, menjadi satu posisi yang diawaki oleh satu orang. Kepala keluarga Sona mengatupkan rahangnya, tapi tidak berkata apa-apa. Dia sangat membenci pangeran kedua, tapi dia juga membenci kepala Ceres karena memanfaatkan tragedi cucunya demi keuntungan politiknya sendiri. Seorang pemerkosa, meski gagal, tetap saja ada di mataku. Konon, mata kepala Ceres menajam. Seberapa nyamankah pengusirannya bertepatan dengan pembangunan pasar jiwa? Apa yang kamu coba katakan? Kepala Nova akhirnya berbicara. Kemarahan yang bergemuruh perlahan keluar dari dalam tenggorokannya. Kamu cerdas, master dari sekte bumi yang mendalam mencibir. Aku yakin kamu sudah mengerti. Karakter adik laki-lakimu sudah jelas bagi semua orang di sini. Namun, dia menjadi satu-satunya anjing penjaga di alam semesta yang begitu lemah. Apakah itu benar-benar sebuah hukuman? Atau apakah itu hanya alasan yang berguna bagi keluarga Novamu untuk menjaring semua keuntungan untuk dirimu sendiri? Bagi semua orang di sini, keluargamu sangat mulia. Bahkan tidak mengambil bagian dalam pasar jiwa yang sangat tidak bermoral. Tapi, bagaimana jika kamu adalah pemimpin dari semuanya? Kata-kata itu seperti landasan yang dijatuhkan di danau yang tenang. Terlepas dari motif mereka, kata-kata mereka masuk akal. Kepala Ceres mengulurkan tangannya, menghentikan Master Ore untuk melanjutkan. Kita tidak perlu menuduh keluarga Nova melakukan hal seperti itu. Saya sendiri percaya pada kebenaran mereka. Namun, yang tidak saya percayai adalah kebenaran seorang pemerkosa. Kemungkinan yang kamu tinggalkan untuk melindungi adik laki-lakimu adalah kemungkinan bahwa dialah dalang di balik semua ini. Siapa yang tahu siapa kita? Siapa yang tahu cara menghentikan fungsi susunan kita? Siapa yang punya alasan untuk lari dari jabatan mereka dan mengambil semua keuntungan pasar jiwa untuk dirinya sendiri? Tidakkah kakakmu tahu siapa kita? Bukankah dia cukup kuat untuk memandang rendah kuadran lemah itu tanpa mendapat hukuman? Bukankah dia punya alasan untuk lolos dari hukumannya sebagai anjing penjaga setelah bertahun-tahun? Katakan pada kami, apakah itu tidak masuk akal? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1132 bagaimana? Wajah Het Nova yang tampan dan muda tetap netral seperti biasanya, tapi kegelapan di matanya tidak diragukan lagi. Dicoreng secara terang-terangan di depan para pemimpin dari 99 alam semesta mereka. Tidak peduli seberapa berkepala dinginnya seseorang, mereka akan marah. Bagian terburuknya adalah Kepala Nova tidak mau melupakan kemungkinan ini dari saudaranya. Mengatakan bahwa Penatua Nova adalah noda pada nama keluarga Nova adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Kenyataan yang menyedihkan dari semua itu adalah bahwa dia jauh lebih berbakat daripada Kepala Nova, namun tidak pernah berusaha melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Analisis semacam ini mengenai kehidupan Penatua Nova akan mengejutkan banyak orang. Ini adalah seorang penatua yang merendahkan dirinya untuk bertindak sebagai penjaga pintu. Bahkan Dion akan melakukan pengambilan ganda. Harus dikatakan bahwa meskipun dia dan Penatua Nova adalah musuh, hanya itu saja. Dion mungkin tidak menyukai Penatua Nova karena berpotensi membahayakan dirinya dan orang yang dia sayangi, tetapi dia tidak membencinya. Dia tidak punya alasan khusus untuk. Dion tidak begitu naif untuk percaya bahwa setiap orang harus menjadi sekutunya dan bahwa semua orang yang bukan sekutunya adalah individu yang buruk. Jarang sekali dunia ini begitu hitam dan putih.
Sebenarnya siapapun yang mengetahui bagaimana Penatua Nova menjalani beberapa ribu tahun terakhir hidupnya tidak akan pernah menganggap ini sebagai masa lalunya. Pada akhirnya, Head Ceres dan Master Ores tidak mendapatkan Head Nova yang mereka inginkan. Terima kasih atas masukanmu. Menurut pendapatku, bahkan ketika kemungkinan ketiga ini diperhitungkan, rute teraman yang harus diambil adalah kemungkinan kedua. Artinya, kita harus berasumsi bahwa musuh tidak takut pada kita, tapi justru takut pada kita. Takut pada majikan kita. Sebaiknya bagi kita semua jika adik laki-lakiku melakukan kesalahan seperti itu, karena setidaknya hal itu tidak akan mempengaruhi rencana majikan untuk menekan jalur jiwa. Ketahuilah bahwa jika Anda benar, keluarga Nova akan melakukan segalanya sesuai keinginannya. Kekuatan untuk membawa pangeran kedua kita ke pengadilan. Namun, jika kemungkinan kedua benar, kita menghadapi masalah yang sebenarnya. Kepala Nova dengan tenang meredakan situasi, menyebabkan wajah para penentangnya menjadi gelap. Tidak perlu seorang jenius untuk menyadari bahwa kata-kata Kepala Nova sama dengan mengatakan bahwa kemungkinan itu tidak penting, lagi pula, pada akhirnya. Kepala Nova masih sampai pada kesimpulan yang benar. Rasanya seperti Kepala Nova bertepuk tangan pada tarian monyet mereka, hanya untuk mengabaikan semuanya dan melanjutkan hal-hal penting. Momen ini mengingatkan mereka semua mengapa keluarga Nova berdiri di atas mereka semua. Meskipun 99 alam semesta mereka tidak dapat dibandingkan dengan majikan mereka, dalam hal kekuatan mentah. Mereka sebanding dengan 30 kuadran teratas bahkan tanpa bantuan menara untuk membina masa muda mereka. Oleh karena itu, kehebatan keluarga Nova tidak bisa dianggap remeh. Lihat semua orang setuju dengan analisisnya, Kepala Nova mengangguk dan bergerak maju. Untuk saat ini, kami harus berhati-hati. Sebagai persiapan untuk hari ini, kami mempertahankan kendali atas 48 dari 49 menara utama. Namun, karena kami sengaja mengizinkan mereka untuk mempertahankan hak sebagai pemegang kunci, semua itu batal. Dan batal, ini mungkin tampak disayangkan di permukaan, tapi sebenarnya cara ini akan lebih baik bagi kita. Kita bisa memusatkan serangan kita pada satu gerbang dan menuju satu menara. Head Ceres dan Master Ore hanya bisa menyaksikan Head Nova sekali lagi mengambil kendali pertemuan. Ada total 6 planet yang dihuni di Katedral Semesta. Satu untuk masing-masing dari 5 subpuncak, dan yang terakhir untuk Soul Rending Peak. Selain fakta ini, ada juga 6 pintu masuk gerbang, dengan gerbang penahan menara epistemik ditemukan di Katedral Planet, rumah dari Soul Rending Peak. Awalnya, rencana 99 alam semesta dan majikannya adalah meninggalkan Katedral Semesta sebagai umpan. Bagi dunia luar, kuadran ke-98 sangat lemah, dan Katedral Semesta adalah buktinya. Untuk itu, pemegang kunci kuadran diserahkan ke tangan para Peaks. Namun, sebagai pengakuan bahwa hal seperti ini mungkin terjadi, 99 alam semesta mengendalikan 48 dari 49 menara utama, 8 dari masing-masing dari 5 gerbang subpuncak, dan 8 dari 9 menara utama, tidak termasuk menara epistemik jiwa. Gerbang puncak rending. Alasan memiliki 8 dari 8 menara kunci tidak mengizinkan mereka mengontrol ambang budidaya adalah karena aturan gerbang berubah ketika ada pemilik kunci menara epistemik. Gerbang lainnya menjadi tidak relevan lagi di depan pemegang kunci. Tentu saja, kekuatan ini terbatas pada 6 gerbang itu saja karena mereka berbagi alam semesta dengan gerbang utama. Jadi, tujuan dari 99 alam semesta itu sederhana. Selama mereka menaklukkan menara epistemik, pemegang kunci akan kehilangan kekuatan mereka, dan akhirnya mereka bisa mendapatkan pemahaman akurat tentang apa yang mereka hadapi. Sangat mungkin bahwa pemegang kunci ini berencana untuk meningkatkan penghalang budidaya setelah kita mengirimkan generasi muda kita. Jika itu yang terjadi, kita bisa saja menyiapkan generasi muda kita untuk dibantai. Kepala Nova menjelaskan dengan tenang. Kepala Nova tahu betul bahwa ini mungkin jebakan, tapi dia sudah siap. Berikut adalah beberapa pemikiran saya tentang cara menangani ini. Dion menatap kepala keluarga ketika mereka tampaknya siap berjuang mati-matian untuk menghentikannya. Sejujurnya, bahkan Nenek Seles pun merasa berkonflik. Cadangan darah kuno mereka benar-benar merupakan penyelamat yang bahkan dia tidak tahu apakah dia bersedia menyerahkannya. Tentu saja, dia tahu bahwa Dion berencana meninggalkan darah rusa itu sendirian dan menerima pembayaran dari keluarga lain, tetapi ada sesuatu yang masih membuatnya tidak nyaman. Namun, dia cukup sadar bahwa ini karena sifat bawaannya sebagai rusa langit. Dia terlalu memberi, sampai-sampai para kepala keluarga ini mengira mereka bisa menindas cucunya bahkan di hadapannya. Kepala Dion sedikit dimiringkan seolah sedang menonton sesuatu yang lucu. Dalam keadaan normal, pemikiranmu pasti benar. Dion berkata perlahan, masih tersenyum. Bagaimanapun juga, kalian para ahli formasi Dao yang perkasa memiliki domain yang sebenarnya. Kalian harus percaya bahwa jika kalian berusaha sekuat tenaga, kalian dapat membatalkan kemampuanku untuk memanipulasi hukum luang ini, bukan? Ketiga kepala itu mengerutkan kening,
tetapi tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan atas kata-kata Dion. Jelas dia benar, jadi apa gunanya menjelaskan lebih lanjut? Mereka hanya terkejut bahwa seorang pengumpul esensi tahu banyak tentang alam formasi Dao. Hal seperti ini sangat jarang terjadi. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa di awal masa kultivasinya, Dion terkadang menghabiskan waktu berhari-hari mempelajari berbagai teknik kultivasi. Ini karena pada suatu waktu, dia berencana untuk menciptakan teknik budidaya energinya sendiri yang dirancang khusus untuk dirinya sendiri. Untuk melakukan hal ini, dia tidak hanya membutuhkan pemahaman tentang di mana dia berada saat ini, namun juga di mana dia akan berada di masa depan. Jelas sekali, sangat arogan untuk berasumsi bahwa Anda akan menjadi ahli formasi Dao. Lagi pula, angka-angka tersebut sangat tidak menguntungkan, sehingga jika 1 juta kultivator mulai memikirkan tujuan tersebut saat ini, kemungkinan besar tidak ada satupun yang akan berhasil. Sepertinya ada banyak ahli formasi Dao, tapi itu bisa membuktikan nasib buruk Dion dan umur mereka yang panjang. Selain itu, Dion akhirnya menyerah pada gagasan untuk menciptakan teknik kultivasinya sendiri karena dia menemukan dunia batin, tempat suci. Sebuah teknik yang disumpah oleh guru besarnya sebagai yang terhebat yang pernah diciptakan. Konon, ilmu yang didapatnya tetap ada. Aku yakin kalian semua tahu kenapa dunia mistik ini begitu kokoh dibandingkan dengan yang lain, kan? Kenapa dia bisa menghadapi serangan transenden setengah langkah dengan begitu percaya diri? Kenapa dia begitu kuat sehingga saya sebagai pengumpul esensi belaka dapat menekan kalian semua? Senyuman licik Dion membuat ketiga kepala keluarga itu semakin tidak nyaman. Kenapa dia begitu percaya diri? Sikap mereka sebagai pemimpin generasi perlahan-lahan mulai runtuh. Semua yang dilakukan pemuda ini membuat mereka merasa seperti sedang mempermainkan mereka. Pada saat itu, mau tak mau mereka mengingat Penatua Nova yang sedang berlutut. Tiba-tiba, sebuah pikiran memasuki benak mereka yang membuat mereka gemetar ketakutan. Dion jelas belum menaklukkan pria ini di dunia mistik. Mereka belum pernah melihat Penatua Nova ini sebelumnya. Jadi, bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia bisa menaklukkan ahli formasi Dao sebagai pengumpul esensi? Bagaimana? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1133 tidak suka. Dion melanjutkan seolah dia tidak bisa melihat perubahan sikap mereka. Alasan dunia mistik ini begitu menakjubkan adalah karena ia dibangun dengan harta karun dari 33 surga sebagai intinya. Dengan harta karun yang bahkan diinginkan oleh orang transenden, tidak mengherankan jika dunia ini begitu menakjubkan. Batu kehidupan mampu menggunakan karakteristik penciptaannya untuk memperkuat hukum yang mendasari dunia mistik. Menjadikannya hampir sama kuatnya dengan dunia independen dan memberi orang yang mengendalikan simbol utama kekuatan dewa. Tetap saja, itu hanya satu harta karun dari 33 surga, bukan? Aku bertanya-tanya, seberapa efektif penindasanku terhadap kalian semua jika aku menambahkan harta lain dengan kaliber yang sama? Bagaimana jika aku menambahkan 2? Seringai Dion semakin tipis. Bagi ketiga kepala itu, dia tampak tidak berbeda dengan iblis. Bagaimana dengan 3? Aku bertanya-tanya, apa arti wilayahmu yang sebenarnya jika dihadapkan pada hal itu? Ketiga kepala itu menjadi tegang. Mungkin jika pola pikir mereka benar, mereka akan menganggap kata-kata Dion konyol. Bahkan satu harta karun dari 33 surga tidak mungkin ditemukan, bahkan untuk klan dan sekte terhebat sekalipun. Bagaimana mungkin seorang anak laki-laki memiliki 3? Namun, mata putih nenek Seles berbinar mendengar kata-kata Dion. Karena dia tahu betul bahwa anjing laut adalah pusaka klan rusa langit mereka selama zaman yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin Dion melebih-lebihkan tentang memiliki 3 harta karun dengan level seperti itu, tetapi saat ini, hanya segel yang digabungkan dengan simbol utama saja sudah cukup untuk menangani 300 kali lipat ini. Andai saja nenek Seles tahu bahwa Dion sedikit melebih-lebihkan tentang nomor 3. Tiba-tiba, Dion tertawa terbahak-bahak sambil terjungkal dan memegangi perutnya. Lihatlah kalian semua, betapa konyolnya. Aku pasti membuatmu takut karena kali ini kamu begitu mudah mempercayai kata-kataku. Dion menyeka air mata dari matanya. Sudah lama sekali dia tidak melakukan kesalahan seperti ini, itulah yang dia butuhkan. Tentu saja, aku punya metode untuk menghadapi kalian semua, tapi tidak perlu menggunakannya. Kalian tidak hanya akan menyingkir dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun yang tidak puas, kalian juga akan melakukannya dengan senyuman di wajah kalian. Ketiga kepala klan itu marah besar mendengar kata-kata Dion, beraninya dia mempermalukan mereka seperti ini. Namun, pada saat berikutnya mereka membeku di tempat ketika 2 suara lucu terdengar. Menurutmu siapa yang meremehkan kakakku Dion? Bulu putih bersih yang kecil berkilauan dan berdiri tegak, menunjukkan ketidakbahagiaannya. HMPH, Yin kecil suka berpura-pura menjadi sombong seolah-olah dia adalah seorang kaisar kecil, tetapi dia jelas tidak suka melihat pilihannya diragukan oleh orang-orang seperti ini.
Mata Nenek Celeste membelalak saat mata semua orang tertuju pada dua hamster kecil di bahu kiri dan kanan Dion. Kepala Tudo gemetar. Saya mempertanyakan kemampuan orang terpilih untuk memimpin? Bahkan setua dia tampak bertambah tua 100 tahun saat dia merosot di bawah beban cangkang hitam obsidiannya. Jika bukan karena kedua cendekiawan magang yang menangkapnya dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menjaganya tetap tegak, dia akan hancur karena beban miliaran jin. Mata Dion menajam saat dia melesat ke depan, memanfaatkan simbol utama untuk bergerak dengan kecepatan yang terlalu cepat, sehingga siapapun tidak bisa bereaksi. Telapak tangannya menghantam dahi kepala Tudo, diam-diam mengirimkan aliran kekuatan penyegel untuk mengunci kesadarannya. Tentu saja, dia hanya bisa melakukan ini dengan bantuan The Seal. Anda, apa yang sedang kamu lakukan? Para cendekiawan magang melupakan segalanya tentang penampilan hamster surgawi setelah melihat kepala keluarga mereka diperlakukan seperti ini. Tapi, pada akhirnya, kepala tigris dan kepala simialah yang menahan mereka, masing-masing dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Terima kasih, ucap mereka berdua secara bersamaan. Dion tidak mengatakan apa-apa lagi dan pergi begitu saja bersama Nenek Celeste dan kedua orang suci itu. Dia tidak punya pekerjaan lain di sini. Hanya yang kecil dan yin kecil yang menggoyangkan pantat kecil mereka dan menjulurkan lidah kecil mereka sebagai protes. Seolah-olah mereka perlu memastikan bahwa semua orang tahu betapa tidak senangnya mereka. Setelah Dion pergi, kedua cendekiawan magang itu menggigil karena marah, jelas masih belum tenang. Apakah dia pikir dia bisa memperlakukan kita seperti ini hanya karena dia terpilih? Melihat perwujudan kebijaksanaan bertindak seperti ini benar-benar terlalu mengejutkan bagi petugas lainnya. Mereka seharusnya menjadi orang yang paling kecil kemungkinannya untuk kehilangan kesabaran seperti ini. Kedua kepala keluarga itu menggelengkan kepala. Saat kepala keluargamu sadar, dia akan mendidikmu betapa bodohnya tindakanmu saat itu. Kata kepala Simia, bahkan jika dia ingin kalian semua menelanjangi dan melayaninya, kalian harus melakukannya tanpa berkedip. Jika dia ingin kalian mengebiri diri kalian sendiri, kalian harus melakukannya dengan senyuman di wajah kalian. Jika ini adalah era surgawi, bahkan melihat orang normal yang dipilih secara tidak tepat adalah alasan untuk kehilangan nyawamu. Belum lagi orang terpilih dari garis keturunan bangsawan. Ditambah lagi, tidak satupun dari hal itu yang mempertimbangkan fakta bahwa jika bukan karena pergerakannya, kepala keluargamu akan mati. Kamu adalah sarjana magang, namun kamu tidak dapat mengenali keruntuhan hati Dao yang akan segera terjadi. Bagaimana kamu bisa membiarkannya? Pengumpul esensi memahami tanda-tanda di hadapanmu. Semakin besar kultivasi Anda, semakin penting hati Dao Anda. Jelas sekali, yang paling ekstrim dari hal ini adalah alam transenden di mana hati Dao terhubung langsung dengan umur seseorang. Di usia tuanya, kepala Tudo pasti tidak bisa menahan serangan seperti itu. Tindakan Dion menyegel kesadarannya mirip dengan menyelamatkan nyawanya. Saat kedua cendekiawan magang memahami hal ini, mereka memucat, segera memahami bahwa mereka salah. Untuk seseorang sekali berkepala Tudo, yang telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk menempa temperamen dan wataknya, belum lagi menempatkan pengetahuan dan kebijaksanaan di atas segalanya. Namun membuat kesalahan seperti itu di akhir hidupnya. Tidak heran hati Daonya hampir hancur. Dia merasa seluruh hidupnya sia-sia. Pada saat yang paling penting, kepala Tudo membiarkan kemarahannya terhadap komentar Dion tentang pengecut mereka membutakannya terhadap kebenaran. Dion kecil, aku tahu mereka telah melakukan kesalahan. Tapi, Nenek Celeste mau tidak mau mengatakan ini, berharap Dion akan menunjukkan keringanan hukuman. Setelah melihat Dion berusaha keras untuk menyelamatkan kepala Tudo, dia mengerti bahwa dia bukanlah orang yang kaku. Ini mungkin tampak sederhana, tetapi dilihat dari nafas Dion yang berat dan aliran energi jiwa yang tidak teratur, dibutuhkan banyak hal dari dirinya untuk menyegel kesadaran seorang ahli formasi Dao. Bahkan dengan bantuan simbol master. Sederhananya, dia tidak perlu melakukan apa yang dia lakukan, terutama untuk orang seperti kepala Tudo. Dion tersenyum. Aku sebenarnya sangat egois. Aku hanya menyelamatkan nyawanya sehingga tidak mungkin menyalahkanku atas kematiannya. Aku telah melihat banyak orang yang tidak tahu malu dalam hidupku, dan aku yakin mereka akan memanfaatkannya. Nenek Celeste tetap diam saat dia melihat profil samping Dion. Dia tahu bahwa dia berbohong, tetapi dia tidak repot-repot memanggilnya. Seolah-olah orang seperti Dion akan peduli pada orang yang tidak tahu malu. Dia akan membunuh mereka begitu saja sehingga dia tidak perlu mendengarkan rengekan mereka yang tak henti-hentinya. Jangan khawatir, Nenek Celeste. Aku punya sesuatu yang jauh lebih baik daripada cadangan darah kunomu. Sebenarnya, aku punya dua cara yang mungkin bekerja lebih baik daripada metode yang selama ini kamu gunakan. Dion tersenyum misterius. Mata Nenek Celeste membelalak. Mungkin jika sebelumnya, dia akan memukul belakang kepala cucunya ini karena melebih-lebihkan. Tapi, setelah melihatnya bermain-main dengan 3 ahli formasi Dao, dia tidak tega melakukannya. Lupakan hal itu untuk saat ini. Mata Dion sangat menghangat.
Ini adalah masalah yang belum terselesaikan selama jutaan tahun, dan mungkin akan tetap tidak terpecahkan selama beberapa hari lagi. Bagaimana kalau kamu keluar, Tuan? Apakah kamu tidak ingin bertemu ibumu setelah sekian lama? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1134 mungkin? Kemudian pada hari itu, Dion berdiri dengan sebuah ruangan yang memancarkan perasaan kuno yang hampir terlalu sulit untuk dijelaskan. Setelah tuannya akhirnya memberanikan diri untuk bertemu ibunya lagi, terjadi ledakan emosi yang menurut Dion perlu dia mundurkan. Dia tidak memikirkan perasaan itu terlalu lama, tapi paling tidak, dia senang gurunya bisa melihat ibunya sekali lagi. Tidak kusangka Celestial Beast telah jatuh sejauh ini. Suara kecil Yin yang tidak dewasa bergema di ruangan besar itu, ada sedikit kesedihan kekanak-kanakan di dalam diri mereka. Harus dikatakan bahwa Yin kecil dan yang kecil bukan berasal dari zaman ini. Sebagai Celestial Hamster, meskipun mereka tidak memberitahu Dion, mereka tahu betul kapan mereka pertama kali dibaringkan, era surgawi. Karena alasan yang berkaitan dengan tradisi Celestial Hamster, keduanya tidak dapat menetas hingga saat ini. Sederhananya, darah surgawi dalam diri si kembar, jika dibandingkan dengan binatang surgawi saat ini, seperti membandingkan amukan matahari dengan lubang api kecil. Ketika si kembar mendengar tentang cadangan darah kuno, mereka berpikir mungkin tempat ini setidaknya memiliki darah yang sebanding dengan darah mereka. Atau, jika bukan itu, mungkin setidaknya mendekati. Lagi pula, permintaannya terlalu banyak untuk mencocokkan garis keturunan bangsawan seperti mereka. Namun, kenyataannya sungguh menyedihkan. Cadangan darah yang sangat diharapkan oleh makhluk surgawi, bahkan bersedia mempertaruhkan nyawa mereka untuk dilindungi, bahkan tidak akan cukup baik untuk datang dari para pelayan era surgawi. Bahkan tidak cukup baik untuk datang dari budak dari pelayan itu juga. Di mata si kembar, bahkan binatang kelas biasa dari era surgawi memiliki garis keturunan yang lebih besar dari ini. Ruangan itu sendiri berada di ruangan lain, mirip dengan makam Elvin. Sudah menjadi hal yang lumrah bagi peradaban lama untuk memiliki dunia terpisah yang menampung harta benda mereka yang paling berharga. Misalnya, Daiyu bisa memanggil leluhurnya untuk melawan Dion karena hal ini juga. Namun, tidak seperti makam Elvin, makam itu tidak dilindungi oleh permainan kuno. Meski begitu, hal itu tidak membuat ruangan itu menjadi kurang mengesankan. Sebuah kubah besar berwarna abu-abu tergantung di atas kepala sebagai sebuah jalan sempit yang terbentang ke depan sebelum akhirnya pecah keluar dari waktu ke waktu. Di bawah jalur ini ada apa yang Dion hanya bisa gambarkan sebagai lautan cairan hitam. Cairan itu benar-benar diam, tetapi mengeluarkan aroma aneh yang tidak bisa Dion rasakan. Baunya tidak seperti darah yang dia tahu, melainkan seperti mata air yang menyegarkan, yang aneh mengingat warnanya kurang menggugah selera. Ruangan itu terlalu besar bagi Dion untuk bisa mengukur sisi-sisinya secara akurat. Tapi, dengan akal sehatnya, samar-samar dia bisa melihat garis besar berbagai binatang di sisinya. Bukan karena ruangan itu cocok dengan ukuran indera ketuhanan Dion, melainkan karena aura yang dikeluarkan oleh darah mengubah pandangan Dion. Namun, hal itu tidak menghilangkan fakta bahwa ruangan itu masih terbentang ratusan kilometer ke segala arah. Jika mereka memiliki darah sebanyak ini, apa masalahnya? Dion mengerutkan kening, tidak sepenuhnya mengerti. Ini darah biasa, bukan sari darah. Itulah bedanya. Yang kecil menjelaskan, pengembalian yang Anda terima dari esensi darah ada 2 kali lipat. Anda tidak hanya menerima bakat pemilik sebelumnya, Anda juga menerima budidaya mereka. Namun, darah biasa berbeda. Meskipun Anda menerima bakat dan kultivasi juga, hasil yang diharapkan per jumlah yang diberikan jauh lebih sedikit. Jika seorang celestial memberi Anda esensi darahnya, bahkan jika Anda adalah manusia fana sebelumnya, selama Anda mengambilnya secara perlahan dan berkembang, ketika Anda mencapai integrasi 100%, Anda juga akan menjadi seorang celestial. Namun, jika dewa yang sama memberi Anda darah normal, Anda akan beruntung menjadi ahli formasi meridian. Dan, seiring berjalannya waktu, kultivasi Anda juga akan menurun. Dion tiba-tiba mengerti. Akar dari menjadi seorang kultivator tubuh bukan hanya tentang mengendalikan darah yang ada, tetapi tentang mengendalikan sumber darah Anda. Kita harus ingat bahwa tubuh mengalami pergantian yang konstan. Kulit, darah, tulang, organ, segala jenis sel terus-menerus bertukar. Lantas, apa jadinya jika Anda mengganti darah Anda sendiri dengan darah orang lain? Pada akhirnya, sumsum tulangmu sekali lagi akan mulai membuat sel darah yang disesuaikan dengan tingkat bakat aslimu. Yang akan mengakibatkan peningkatan kekuatan yang kamu terima perlahan-lahan memudar. Namun, esensi darahnya berbeda. Hal ini mampu mengubah secara mendasar kualitas tidak hanya darah Anda, tetapi juga kualitas sumber darah Anda. Satu-satunya cara untuk membuat darah biasa seperti ini dapat dilakukan, tanpa harus terus-menerus mengulangi prosedurnya, adalah dengan menggunakan teknik manipulasi darah khusus. Yin kecil melanjutkan apa yang ditinggalkan kakaknya. Tetap saja, seperti yang bisa diduga,
keuntungan dari teknik ini juga sangat rendah. Contohnya, jika seseorang ingin meningkatkan bakatnya dari kelas 4 ke kelas 3 dengan menggunakan darah ini secara khusus, itu akan memerlukan jumlah yang ditemukan dalam jumlah yang relatif besar. Danau besar, Anda berbicara tentang kuadriliun liter. Jumlah yang mereka miliki di sini sebanding dengan sekitar 10 atau lebih nilai lautan, yang, jauh lebih banyak daripada sebuah danau. Tapi, karena dibutuhkan begitu banyak untuk naik ke kelas 3, menurut Anda, berapa banyak yang dibutuhkan untuk naik ke kelas 3? Ambil untuk mencapai kelas 2. Bagaimana dengan yang pertama? Jika mereka ingin membantu seekor binatang mencapai puncak dari binatang surgawi dulu, bahkan seluruh tong ini tidak akan cukup. Saya bertanya-tanya, apakah efisiensi ini kurang lebih dengan menara? Tentu saja, alasan Dion tertarik dengan darah ini bukan hanya karena efeknya yang besar bagi tubuhnya, tetapi juga karena formasi lantai 2 yang dibukakan Evangeline untuknya. Menurut roh menara, formasinya mirip dengan formasi lantai pertama, kecuali binatang buas. Bahkan diperbolehkan penggunaan darah biasa sebagai pengganti sari darah. Namun, mendengarkan penjelasan si kembar, Dion menjadi kurang bersemangat. Mungkin, pikiran Dion menjadi overdrive. Apa yang akan terjadi jika saya memasukkan energi primordial ke dalam darah biasa ini? Apakah sudah terlambat? Atau apakah masih bisa membaik? Energi primordial adalah sesuatu yang Dion miliki dalam jumlah yang tidak senonoh. Meskipun dia masih tidak mengerti bagaimana hal itu terjadi, inti energi, seolah-olah telah diprogram, membawa serta energi primordial seluruh alam semesta sebelum pergi bersama Dion. Jelas, ini adalah sesuatu yang Dion pilih untuk tidak dipikirkan. Dia tidak suka berspekulasi tentang hal-hal yang dia tidak punya cukup informasi untuk mengetahuinya, dan ini adalah salah satunya. Tetap saja, itu tidak mengubah fakta bahwa dia memiliki lebih banyak energi kuno daripada yang bisa dia gunakan sepanjang hidupnya. Lagi pula, energi primordial itu tidak hanya mewakili seluruh energi pada waktu tertentu. Menyedot seluruh energi alam semesta berarti menyerap semua energi yang dipersiapkannya sepanjang masa hidupnya, yang berjumlah triliunan demi triliunan energi. Bernilai bertahun-tahun, hanya pemikiran itu saja yang membuktikan betapa surga menentang inti energi. Selain itu, Dion tahu bahwa energi primordial adalah faktor kunci dalam menetasnya si kembar. Tidak hanya itu, menurut entitas tersebut, bahkan ibu kulit putih pertama percaya bahwa itu adalah kunci untuk mengembalikan garis keturunan mereka ke asal-usulnya. Dion tidak perlu membuang waktu untuk mempelajari permeasi ethereal karena dia memiliki semua energi primordial yang dapat diminta seseorang. Dion perlahan berjalan di sepanjang jalan setapak, mengamati dinding dari jauh. Yang mengejutkannya adalah ada binatang buas yang terukir di dinding yang tidak dia duga akan ditemukan. Tentu saja, ada tong darah rusa dengan ukiran rupa rusa di atasnya. Ada kera, harimau, dan kura-kura, tapi ada gambar lain yang lebih mengejutkan dan jelas yang sepertinya memancarkan aura yang lebih kuat darinya. Darah mereka. Menjelang akhir dunia, ada seekor rubah yang terukir di sebelah kiri. Namun, tampilannya sangat berbeda dari kitsune. Meskipun wujud asli ibu mertuanya tidak lebih besar dari 2 telapak tangan, rubah ini sama besar dan mengesankannya dengan wujud asli majikannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1135 Surgawi. Dion masih ingat saat pertama kali memasuki reruntuhan sekte rusa surgawi. Setelah si hitam kecil yang nakal dan baru lahir ditangkap olehnya, aura gurunya yang mengesankan muncul di langit seperti dewa surgawi. Wujud aslinya memiliki panjang ratusan meter. Dan jumbai bulu emas yang berputar-putar di tengah warna putih lembut membuat Dion merasa sangat rileks meskipun dia yakin dia bisa membunuhnya dengan pikiran. Rubah yang terukir di dinding sangat mirip. Meski hanya memiliki 1 ekor, tampaknya jauh di atas kemampuan kitsune. Dion selalu bertanya-tanya mengapa kitsune hanya berada di kuadran peringkat ke-30 sementara naga menguasai peringkat kedua. Bukankah mereka berdua adalah monster tingkat tertinggi? Tapi, melihat betapa kekurangannya mereka dibandingkan dengan rubah surgawi ini, Dion tiba-tiba mengerti. Tetap saja, auranya terus bertambah mengesankan saat Dion berjalan. Di sebelah kanan, ada seekor mastif, dengan surai setebal singa dan momentum sekuat naga. Sama seperti kerabat binatang surgawinya, ia seluruhnya bermandikan bulu putih yang memancarkan kebanggaan yang nyata. Dion hampir merasa penggambarannya menjadi semakin hidup. Lebih jauh lagi adalah 2 burung pertama yang dilihat Dion di antara binatang surgawi. Di sebelah kiri ada seekor burung sombong yang mengangkat kepalanya tinggi-tinggi sementara bulu-bulu indahnya yang berkilauan menyebar keluar. Seekor merak surgawi. Di sebelah kanan ada seekor burung yang mengeluarkan niat membunuh yang membuat jantung Dion berdetak kencang. Berbeda dengan merak, ia tampak terbang melintasi langit, sayapnya terbentang dengan anggun. Celestial Falcon. Tiba-tiba, saat Dion mengangkat kakinya untuk maju, dia merasakan suara gemuruh menembus langit menyebabkan kepalanya terangkat ke depan.
Jantungnya berdetak semakin cepat, merasakan udara mengental hingga setiap gerakannya terasa seolah-olah dilakukan di dalam air. Singa surgawi, setelah menyaksikan makhluk-makhluk fantastik di dunia persilatan, apakah itu kitsune berekor banyak, atau kilin yang perkasa, atau naga yang sombong, untuk melihat makhluk normal yang digambarkan dalam cahaya yang begitu megah. Itu benar-benar disonansi kognitif yang aneh. Tetap saja, masih ada dua makhluk yang tersisa, salah satunya membawa aura yang begitu luar biasa sehingga Dion merasa analisisnya tentang binatang ini sebagai normal lebih bodoh dari apapun. Ia hampir tampak seperti seekor naga, berkilau dengan sisik-sisik yang indah saat melayang di langit. Namun, Dion sangat yakin bahwa itu adalah ikan. Tapi sejak kapan ikan begitu mengesankan? Sangat menakjubkan, siripnya, kedelapannya, lebih seperti sayap kristal halus yang membelah udara tanpa hambatan. Kunpeng surgawi. Pada akhirnya, Dion harus mengandalkan kehadirannya untuk berhasil melewati tekanan dan mencapai tong terkecil dari semuanya. Ini, tentu saja, adalah tong celestial hamster. Meskipun kecil dibandingkan dengan lautan darah yang dimiliki binatang surgawi lainnya, itu karena seperti kitsune, hamster surgawi tidak tumbuh terlalu besar. Tetap saja, mungkin aura terkuat di dunia batin ini terletak di sini, di dalam bejana kecil berbentuk mangkuk seukuran danau. Seharusnya tidak ada perbedaan aura seperti itu. Yang kecil bergumam, saya pikir alasan mengapa lebih sulit untuk sampai ke sini adalah karena darah ini lebih tua, sehingga tidak terlalu encer dari generasi ke generasi. Dion mengangguk mengerti. Selama bertahun-tahun, karena kebutuhan, cagar alam kuno telah ditukar. Tapi, yang jelas, binatang surgawi hanya bisa menyerap darah dari garis keturunannya sendiri. Ini berarti bahwa makhluk surgawi yang menghilang terlebih dahulu akan memiliki aura yang paling besar, bukan karena mereka lebih kuat di masa jayanya, tetapi karena tidak ada yang pernah menggunakan darah mereka yang lebih kuno. Pada dasarnya, meskipun Celestial Kunpeng dan Celestial Lion sama-sama memiliki momentum terkuat, sayangnya karena mereka telah punah terlebih dahulu. Dunia ini tidak sekuat dunia independen. Ini adalah dunia yang mandiri. Tampaknya masuk ke sini akan berbahaya jika saya tidak mengungkapkan hubungan saya dengan yang kecil dan yin terlebih dahulu. Meskipun dunia mistis dan dunia warisan memang kuat, mereka masih membutuhkan bantuan. Tanpa keberadaan dunia itu sendiri seperti yang mereka ketahui, mustahil kedua jenis dunia ini ada. Mengapa dunia mistik dan dunia warisan memiliki lokasi tertentu di dunia nyata? Itu karena mereka disesuaikan dengan kenyataan. Jika dunia ini tidak ada lagi, maka mereka juga akan punah. Namun, dunia independen satu langkah lebih tinggi. Sekalipun setiap alam eksistensi lainnya hancur dalam sebuah bencana, ia akan terus ada. Agar Celestial Beast memiliki dunia seperti itu. Itu benar-benar sesuai dengan keadilan warisan mereka. Selain itu, kenyataannya adalah darah hamster surgawi kemungkinan besar paling tidak berguna bagi Dion. Meskipun dia telah mendengar si kembar berbicara tentang garis keturunan tempur mereka, mereka juga mengatakan bahwa hanya bangsawan di antara mereka yang dapat mengaksesnya. Jelas sekali, darah di sini bukanlah darah bangsawan mereka. Masih terlalu lemah. Namun, Dion tiba-tiba mendapat penglihatan. Jika saya bisa memelihara hamster atau hewan pengerat sejenisnya, kegunaannya untuk pengintaian akan luar biasa. Sekalipun hewan pengerat ini hanya memperoleh 1% dari kemampuan sebenarnya dari Celestial Hamster. Hal itu tetap memberi mereka kegunaan yang tak terbayangkan dalam misi pengintaian. Apakah garis keturunan hewan pengerat yang lebih rendah akan memberi mereka kemampuanmu? Mereka tidak perlu mendapatkan segalanya, hanya diam-diam dan kecerdasan yang memadai. Si kembar berkedip sambil berpikir. Itu tergantung pada seberapa besar surga menentang formasi menara. Namun, jika dilihat dari sejarah menara, seharusnya itu tidak mengecewakanmu. Yin kecil akhirnya berkata, sejarah, mata Dion berbinar. Mengapa dia tidak berpikir untuk menanyakan hal itu kepada mereka sebelumnya? Tentu saja mereka tahu, ini sangat panjang. Yang kecil menyela. Itu membuatku pusing saat mencoba memilah semuanya. Tapi kekurangannya adalah itu adalah harta karun yang jatuh dari alam abadi. Itu diciptakan sebagai respons terhadap perang yang sedang berlangsung di sana untuk menjadi mesin perang yang sempurna. Itu jauh dari harta karun 33 surga mungkin hanya karena ini yang terbaru. Pesawat abadi, aku dapat memahami bahwa uji cobanya masih sangat sederhana karena tingkat kesulitannya ditentukan oleh Demon Sage. Menara aslinya mungkin tidak memiliki uji coba pada awalnya. Tapi, mengapa menara itu memiliki formasi suci, celestial, dan dao, boneka? Pemahamanmu tentang alam abadi terlalu dangkal. Energi suci, energi surgawi, dan energi misterius hanyalah versi yang jauh lebih lemah dari energi ki abadi mereka. Boneka-boneka itu awalnya diciptakan untuk menampung versi abadi dari energi tersebut, namun mekanisme tersebut telah dibatasi oleh alam fana. Karena itu, mereka semua mengambil langkah mundur untuk hanya mengenali versi ki fana dari diri mereka sendiri.
Dion mengerutkan kening. Itu konyol. Mungkin iya, tapi mesin pesawat abadi tidak dimaksudkan untuk ada di sini. Kamu beruntung mesin itu tidak meledak. Berhentilah bersikap jahat pada kakak Dion, Yin kecil menegur kakak laki-lakinya. Alasan kerjanya seperti ini adalah karena ki abadi adalah perpaduan ki fana dengan infus esensi sumber asal. Boneka-boneka itu dirancang untuk menyerap ki abadi, kemudian bergantung pada tingkat sistem penyaringannya, menyedot energi yang mampu mereka gunakan dan membuang sisanya. Di alam fana, sistem penyaringan ini masih bekerja dengan kecepatan penuh. Namun perbedaannya adalah ia tidak dapat lagi mempertahankan sedikit sumber asal tambahan yang menempatkan kekuatannya pada tingkat yang sama sekali berbeda. Kecuali Anda dapat menyesuaikan susunan tingkat abadi, itu akan tetap seperti itu. Oh, Dion tiba-tiba mengerti. Itu tidak terlalu konyol, Dion tersenyum, memberikan Yin kecil buah yang dia ambil di tingkat 7. Kelihatannya tidak ada bedanya dengan stroberi. Tapi sebenarnya itu adalah buah surgawi tingkat rendah. Seandainya Dion menghabiskan lebih banyak waktu di tingkatan tersebut daripada menerobosnya, dia mungkin akan menemukan lebih banyak vegetasi bermutu tinggi. Bagaimanapun, binatang buas di sini harus bertahan hidup karena sesuatu. Yang kecil cemberut. Di mana milikku? Maafkan aku. Dion dan Little Yin terkikik, tetapi pada akhirnya, mereka tetap memberikan buah kepada Little Yang. Baiklah, tidak perlu mengambil darah ini karena aku punya kunci untuk memasuki tempat ini dari mana saja. Karena kita tidak punya waktu lama, aku akan meninggalkan eksperimennya untuk nanti. Akan menyenangkan untuk mengeluarkan tenaga dengan menindas beberapa junior pengumpul esensi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1136 pergi. 2 hari telah berlalu sejak Dion berjalan melewati tong binatang surgawi. Hanya dalam beberapa saat, gerbang akan terbuka menuju apa yang dia anggap sebagai kampanye perang pertama yang terjadi di sini setelah sekian lama. Meskipun Dion mengatakan bahwa dia akan melakukannya sendiri, banyak yang bersikeras untuk datang. Bukan karena mereka mengira bisa membantu Dion, pemikiran seperti itu konyol. Bagaimanapun, Dion mampu melawan makhluk surgawi tanpa kehilangan bahkan dengan budidaya energi pengumpulan esensinya. Perang seperti itu akan terlalu mudah baginya. Sebaliknya, Dion telah membawa sesuatu kembali ke kuadran ke-98 yang sudah lama tidak ada. Kebanggaan, ini membuat Dion tersenyum dalam hati. Meskipun pemikiran ini tidak dimiliki oleh semua orang, fakta bahwa setidaknya beberapa orang merasakan hal ini berarti bahwa mereka sedang menuju ke arah yang benar. Sejujurnya, dia tidak menaruh banyak harapan pada mereka. Dia berasumsi bahwa mereka sudah terlalu jauh pergi. Setelah bertahun-tahun menerima kenyataan inferioritas mereka, bukanlah hal yang mudah untuk mengubah keadaan. Tapi, tampaknya masih ada yang mau melawan. Namun, yang tidak diharapkan Dion adalah Ibu Valet, Giralda, menanyakan apakah mungkin menaikkan ambang gerbang untuk memasukkan orang suci. Karena tidak melihat Putri Naga dalam beberapa hari, sepertinya penampilan luarnya yang angkuh dan tanpa celah telah terkena pukulan telak. Giralda telah menanggung penghinaan selama berabad-abad namun masih mampu mengangkat kepalanya melebihi orang lain. Tapi, entah kenapa, sesuatu yang terjadi hanya dalam beberapa hari menghancurkan semua itu. Melihatnya hampir rela mengemis dan memohon, hati Dion mau tidak mau berdarah sedikit pun. Rasa jijiknya terhadap Valet semakin dalam. Jika dia mempunyai kesempatan untuk bertemu ibunya lagi, dia tahu betul bahwa dia akan melakukan segala daya untuk memastikan senyum ibunya tidak pernah pudar. Namun, inilah Valet yang diberikan kesempatan yang sama, namun masih menggunakannya untuk menimbulkan rasa sakit. Tidak perlu banyak waktu bagi Dion untuk memahami mengapa Giralda ingin ambang batas dinaikkan. Dia berharap mungkin di tengah panasnya pertempuran, Valet akan mengingat apa arti sebenarnya menjadi naga dan berubah. Mungkin dengan begitu rasa sakit di hati Giralda akan hilang. Setelah kembali, Giralda mengira semuanya akan baik-baik saja. Meskipun dia khawatir tentang bagaimana Marco akan memperlakukan Ryu, hal itu tidak menjadi masalah. Tampaknya mantan guru itu sebenarnya cukup senang memperlakukan Ryu seolah-olah dia adalah putranya sendiri. Melakukan segala daya untuk memastikan bahwa istrinya tahu bahwa dia tidak akan pernah menyalahkannya. Namun, masalah yang selama ini mengganggu pikiran Giralda, masalah yang selama ini dia coba abaikan, akhirnya menjadi masalah yang membuat dunianya hancur. Dion tidak tahu persis apa yang terjadi, dia juga tidak menyelidikinya. Jika bukan karena Giralda dan Marco, dia tidak akan peduli dengan situasinya sama sekali. Dia tidak terlalu suka membantu mereka yang tidak pantas mendapatkan bantuan. Namun pada akhirnya, Dion hanya bisa dengan lembut menolak permintaan Giralda. Bukan hanya karena rasa jijiknya pada Valet, tapi karena hal itu akan mempengaruhi rencananya. Siapa yang tahu bagaimana reaksi tentara terhadap perubahan ambang batas? Jika mereka mengirim jutaan makhluk surgawi semu, itu akan terlalu berat untuk ditangani sendiri oleh Dion. Bagaimanapun, Pseudo Celestial masih dikategorikan sebagai Sein. Aku mengerti,
kata Giralda dengan suara lemah yang tidak sesuai dengan garis keturunannya. Aku tahu putriku melakukan kesalahan padamu, tapi tolong jangan salahkan dia. Ini salahku, Dion ingin menjawab, tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat. Dia hanya bisa melihat Giralda melayang menjauh dari gerbang masuk. Orang tua benar-benar memikul beban di pundak mereka yang tidak dapat saya mengerti. Saya bertanya-tanya, Dion mau tidak mau memikirkan kembali betapa marahnya dia saat pertemuan pertamanya dengan orang tua Madeline. Sampai hari ini, meskipun Dion mengetahui kebenarannya, dan dia tahu bahwa Madeline sendiri lebih dari cukup pintar untuk memahaminya, tidak ada seorang pun yang pernah mengungkapkannya dan mengatakannya. Sekarang setelah keduanya, Amel dan Nora, menghilang sekali lagi entah di mana, dia tiba-tiba merasa harus memahami cerita mereka. Dan mengapa mereka meninggalkan Madeline-nya? Dion menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa memikirkan hal-hal ini sekarang. Jika cukup banyak semut yang mengerumuni seekor gajah, gajah itu pasti mati. Itulah kebenaran dunia. Meskipun pengumpul esensi jauh di bawah Dion, mereka mungkin memiliki trik yang harus dia perhitungkan. Dia tidak bisa lengah. Tiba-tiba, sebuah tangan yang berat menamparkan bahu Dion. Kamu harus meninggalkan beberapa dari mereka untuk kami. Donari menyeringai, rambut merah magentanya berkibar tertiup angin saat portal perlahan mulai terbentuk di antara dua pilar besar. Dion terkekeh, melihat kembali beberapa orang yang memutuskan untuk datang. Hanya ada sekitar 50 orang, dan Dion ragu mereka akan mampu mengalahkan satu prajurit lawan pun, tapi dia menghafal semua wajah mereka. Jika dia ingin membangun kerajaan, orang-orang inilah yang paling penting. Aku tidak akan membiarkan satu pun dari mereka mati. Dion bersumpah pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, udara bergeser ketika 200.000 bunga lili putih besar muncul di langit, masing-masing menghasilkan seorang pejuang. Kecuali, kali ini, mereka tidak berbagi wajah Dion. Tangan Dion meraih dahinya, menariknya ke bawah saat topeng perak emas muncul dari udara tipis, lalu perlahan-lahan berubah menjadi wajah pria yang tampak relatif normal. Ayo pergi. Kabut-kabut lama itu selalu serius. Seorang wanita muda dengan ciri-ciri halus dan kekanak-kanakan cemberut. Usianya tidak mungkin lebih dari 18 atau 19 tahun, tapi wataknya jelas jauh lebih muda dari itu. Setelah melalui begitu banyak teleportasi massal, hanya untuk diberitahu bahwa mereka harus bertarung melawan kuadran yang lemah, para jenius yang dimanjakan ini mau tidak mau merasa tidak puas. Butuh waktu berhari-hari bagi mereka untuk mengatasi rasa mual itu. Tanggapi ini dengan serius, Tuf. Seorang pria muda yang terlihat berusia kurang dari 20-an berbicara dengan tegas. Terlepas dari ukuran dan penampilannya, dia juga berusia tidak lebih dari 18 tahun. Perbedaannya adalah dia adalah cucu bungsu dari kepala Nova, jadi dia tidak punya pilihan selain mengambil kepribadian yang tabah untuk memenuhi status keluarganya. Adapun gadis muda itu, dia berasal dari keluarga yang relatif lemah dibandingkan dengan yang lain, namun bakatnya sedemikian rupa sehingga banyak keluarga eselon atas telah lama merayu dia untuk menikah. Hampir seperti diberi isyarat, beberapa suara laki-laki muncul untuk membela primadona halus, yaitu Tuf dari kata-kata jahat Pangeran Nova muda. Namun, tatapan tajam Tuf membuat mereka semua mundur. Jelas sekali dia lebih berniat mendengarkan perkataan Pangeran Nova dibandingkan yang lain. Bersiaplah, kita akan berteleportasi langsung ke menara epistemik saat portal terbuka. Kita sudah menyiapkan formasi ini sejak lama untuk hari ini, jadi mari berharap kemenangan cepat. Jika kita beruntung, kita tidak akan mendapat kemenangan. Untuk menghadapi musuh sama sekali. Pangeran muda itu membiarkan kata-kata yang dilontarkan kepadanya terlepas dari bahunya. Siapa yang meninggal dan mengangkatmu menjadi pemimpin? Seorang pemuda pendek tapi kekar bergumam, jelas tidak senang. Sepertinya dia tidak mewarisi sosok kakeknya yang besar, setinggi 3 meter, membuatnya lebih terlihat seperti kurcaci daripada apapun. Namun, pemahamannya tentang ajaran inti sekte bumi yang mendalam, mengingat levelnya, adalah yang terbaik di generasinya. Tuf memutar matanya. Apakah telingamu diisi dengan batu? Dia baru saja ditunjuk sebagai pemimpin 5 menit yang lalu, ingatanmu sangat buruk. Kecuali, kamu mengharapkan kematian pada kakekmu sendiri? Tuf berpura-pura kaget. Ya ampun, aku bertanya-tanya bagaimana reaksinya terhadap hal itu. Wajah pemuda kekar itu mengeras dan untuk sesaat, dia benar-benar terlihat seperti terbuat dari batu. Pada saat itu, cekikikan polos seorang gadis kecil yang relatif pendiam memecah ketegangan suasana. Tetap saja, dia sangat malu karena tiba-tiba menjadi pusat perhatian sehingga dia segera bersembunyi di belakang Tuf, memegangi keliman roknya. Tuf hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Gadis kecil ini adalah putri bungsu dari keluarga Sona yang menyamai keluarga seperti keluarga Ceres dan Nova, belum lagi sekte bumi yang mendalam, dalam hal prestise. Namun dia tetap berpegang pada jubah orang biasa seperti dia. Tak seorang pun, bahkan pemuda gempal seperti batu itu pun tidak tega marah padanya. Jadi pertengkaran itu berakhir dengan senyum terima kasih dari Pangeran Nova.
Ayo pergi. Saat portal itu muncul, beberapa ratus ribu dari mereka melangkah masuk, segera mengepalkan susunan teleportasi mereka dan menghancurkannya begitu pemandangan gerbang mulai terlihat. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1137 sial. Bentuklah, sejajarkan dirimu dengan keluarga dan sekte masing-masing, akan lebih efisien jika bertarung bersama mereka yang kemampuannya kamu pahami. Suara Pangeran Nova terdengar di medan perang. Dari pemahaman Pangeran Nova, ada sekitar 40 atau lebih klan dan sekte dalam 99 alam semesta mereka. Tidak ada satupun yang diizinkan untuk mengendalikan lebih dari 1 atau 2 alam semesta sekaligus. Akibatnya, bahkan klan dan sekte terbaik di antara mereka hanya dapat dikategorikan sebagai klan, sekte Raja Dewa tingkat rendah. Tetap saja, karena jumlah mereka begitu banyak maka rencana tindakan Pangeran Nova adalah yang terbaik. Hampir tidak ada cukup waktu untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang semua orang, jadi dia hanya bisa berharap yang terbaik dan mengandalkan kartu truf mereka. Adapun gerbang ini, memiliki lingkungan yang jauh berbeda dari yang biasa dilakukan Dion. Di alam semesta asal Dion, gerbang utama merupakan kombinasi daerah pegunungan dan lembah. Satu-satunya pengecualian adalah area sekitar menara epistemik yang dikelilingi oleh hutan lebat yang menyebabkan jurang besar sedalam beberapa kilometer. Tentu saja, ini belum termasuk fakta bahwa area di sekitarnya juga dipenuhi dengan jebakan spasial yang dapat mencabik-cabik seseorang hanya dengan sentuhan sekecil apapun. Gerbang utama Golden Flame Quadrant jauh lebih ramai. Dipenuhi dengan warna-warna cerah dan nyala api, tak terkecuali berbagai makhluk. Satu-satunya alasan tampaknya tidak demikian adalah karena pertarungan terbesar terjadi di menara api ungu yang dikelilingi oleh kabut beracun. Sederhananya, keaktifan sebuah gerbang bergantung pada alam semesta yang mampu mengambil energinya selama periode pemeliharaan dan bahaya yang mengelilingi berbagai menaranya. Jelas sekali, katedral semesta tidak hanya dipenuhi dengan sejumlah besar energi, tetapi juga energi jiwa secara khusus. Hal ini membuat gerbang yang dipasangnya tampak bernafas dengan kehidupannya sendiri. Sungguh memalukan bertempur di sini. Namun, di lahan hijau yang damai dan asri ini, terdapat bahaya tersembunyi di mana-mana. Karena energi jiwa dipenuhi dengan kekuatan hidup yang dinamis, tumbuh-tumbuhan di gerbang ini hampir seluruhnya hidup. Pada akhirnya, hutan yang tampak indah di sekitar mereka mirip dengan sirene yang indah, memberi isyarat kepada mereka untuk menabrakkan perahu mereka. Tetap saja, Pangeran Nova memandang ke arah pilar hitam tebal yang menjulang di kejauhan dengan tekad di matanya. Dia selalu ingin mengadu kejeniusannya dengan orang-orang yang bergelar jenius di menara epistemik. Mungkin ini akhirnya menjadi alasannya. Dion berdiri dengan mata terpejam di tepi portal. Dia juga telah memasuki hutan lebat, tapi tidak seperti 99 alam semesta, dia berada di tepi gerbang. Meski begitu, dia tidak terlalu mengkhawatirkan hal itu. Perasaan ilahinya menjangkau 100.000 kilometer dan satu gerbang berukuran setengah dari itu. Mempertimbangkan fakta bahwa menara epistemik terletak di tengah-tengah gerbang, bahkan jika perasaan ilahi Dion hanya 1/4 dari sekarang, dia masih memilikinya dalam jangkauannya. Jadi mereka memang punya metode untuk mencapai menara dengan cepat. Ini adalah masalah kecil. Kita harus ingat bahwa setelah Dion menaklukkan menara epistemik alam semesta, zona bahaya, yang berarti bidang robekan spasial, menghilang, membuat area tersebut jauh lebih aman. Jelas, hal yang sama juga terjadi di alam semesta yang memiliki Donari sebagai pengguna kuncinya saat ini. Sekarang, Dion berjarak sekitar 20.000 km, sementara lawan-lawannya hampir mencapai menara. Persis seperti menara biasa, Pangeran Nova hanya perlu masuk dan mencapai lantai paling atas untuk menjadi pemegang kunci baru. Lantai atas ini jelas tidak merujuk pada ruangan yang dipenuhi patung-patung yang berdiri di atas lantai formasi Dao. Ada dua aspek terpisah dari menara epistemik. Yang satu terikat dengan dunia batin, sementara yang lain melibatkan dunia luar. Dunia batin mengacu pada lantai suci, surgawi, dan Dao. Adapun dunia luar, di sanalah terdapat berbagai ruang pelatihan tempat Delia dan Ellie tinggal. Dunia luar juga merupakan tempat Dion melakukan pertempuran terakhirnya dengan Alidor. Selain itu, dunia luar ini juga merupakan tempat Anda akan menemukan patung yang selalu berubah di lantai pertama dengan 10 gerbang percobaan yang berkaitan dengan 5 kekuatan penentang surga milik orang tua. Untuk menaklukkan menara tersebut, Pangeran Nova hanya perlu menaiki tangga dunia luar. Ketika dia mencapai lantai paling atas, pemegang kunci akan dipanggil. Namun, pemegang kunci juga akan menghadapi hukuman karena membiarkan hal ini terjadi. Hukum menara akan berlaku dan menjatuhkan mereka ke ranah budidaya kecil di bawah penantang, atau ranah budidaya penuh. Hukumannya akan diputuskan berdasarkan mana yang paling merugikan bagi pemegang kunci. Saat ini, Donari bahkan tidak bisa mengalahkan Pangeran Nova dengan kekuatan penuh, apalagi dengan hukuman. Dikatakan, Dion tersenyum.
Satu-satunya alasan hukuman bagi pengguna kunci begitu berat adalah karena kekuasaan yang mereka miliki terlalu besar untuk memungkinkan terjadinya ketidakmampuan tersebut. Karena Dion dapat menggunakan kemampuan penggunaan kuncinya untuk memindahkan jutaan Uidah ke gerbang lain sepenuhnya. Mengapa Donari tidak dapat menggunakan kemampuannya untuk memindahkan mereka beberapa ribu kilometer? Tidak perlu terburu-buru, ayo main permainan kecil dulu. Beberapa hari kemudian, Pangeran Nova, Putri Sona, Tuf, pangeran muda dari Sekte Bumi yang mendalam, dan Pangeran Ceres yang sangat pendiam dan dingin yang tidak mengucapkan sepatah kata pun, semuanya terengah-engah. Kerutan di dahi Pangeran Nova semakin dalam. Tidak mungkin seperti ini, seseorang mempermainkan kita, hatinya menggigil memikirkan hal itu. Siapa yang bisa memanipulasi gerbang seperti ini? Bukan berarti Pangeran Nova benar-benar pemula dalam hal gerbang. Meskipun mereka tidak diizinkan untuk menyerang katedral semesta ini. Dan juga tidak diizinkan untuk menaklukkan alam semesta satu sama lain atas permintaan majikan mereka, mereka masih mengadakan kompetisi persahabatan menggunakan gerbang mereka. Seringkali, karena mereka tidak bisa berperang satu sama lain karena peraturan, perselisihan akan diputuskan oleh generasi muda di dalam gerbang. Jadi, mengatakan bahwa Pangeran Nova akrab dengan kampanye, meskipun usianya baru 18 tahun, adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Ditambah lagi, usia mereka juga tidak mencerminkan bakat mereka. Tak satu pun dari mereka berlima yang mulai berkultivasi sebelum berusia 12 tahun. Ini karena buah pematangan meridian mereka hanya berada pada tingkat ini, mereka tidak dapat dibandingkan dengan klan dan sekte terhebat. Namun, untuk mencapai tahap Sudo Santa di usia yang begitu muda, itu adalah dukungan yang sangat besar bagi mereka semua. Namun, mereka, yang seharusnya menjadi puncak dari gerbang ini, ternyata sangat lelah dan terluka bahkan tanpa melihat musuh mereka. Pangeran Nova mengertakkan gigi. Kakek benar. Musuh sudah siap menghadapi kita. Tapi mereka tidak mau mendengarkanku jika aku meminta mundur sekarang. Aku hanya punya firasat. Dari jarak puluhan ribu mil, Dion menyaksikan pemandangan ini dengan senyuman ringan di wajahnya. Sejujurnya, dia tidak ingin melawan anak-anak ini. Skenario terbaiknya adalah mereka mundur atas kemauan mereka sendiri. Namun nampaknya ketekunan mereka cukup tinggi. Selama beberapa hari terakhir, Dion telah mengganggu makhluk hidup. Meskipun menggunakan kemauan pada jarak ini sangat melelahkan, belum lagi melemahkannya secara substansial, Dion punya metodenya sendiri. Kadang-kadang dia menggunakan angin lembut untuk membawa aroma pasukan yang mendekat menuju tanaman karnivora. Di lain waktu, dia akan menyalakan api kecil di hutan dengan menggunakan kemauan api untuk mengarahkan gerombolan musuh ke arah mereka. Dan dia punya metode lain termasuk menggunakan kemauan maut untuk mengagetkan berbagai binatang. Itu tidak cukup untuk membunuh mereka, tapi tidak ada yang bisa menandingi aroma kematian untuk menyalakan api di bawah binatang itu. Jarak dari posisi awal pasukan 99 alam semesta dan menara epistemik seharusnya tidak lebih dari 100 km, namun rasanya seperti sedang melintasi alam semesta. Mereka bahkan tidak bisa beristirahat dengan baik sebelum penyergapan lagi menyerang mereka. Sial, Pangeran Nova mengertakkan gigi. Dia tidak tahu betapa benarnya dia. Dion terlalu bersenang-senang bermain sebagai Tuhan. Saat Dion bermain-main dengan beberapa junior, mereka yang dibawanya juga tidak duduk diam. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1138 kamu. Untuk saat ini, Dion tidak memberitahu Donari tentang kemampuannya sebagai pengguna kunci, jadi mereka semua percaya bahwa mereka harus maju perlahan. Sejalan dengan itu, Dion membiarkan mereka melakukan sebagian besar pertarungan bersama klonnya, tentunya. Masuk akal jika Donari tidak memahami keseluruhan kemampuannya, lagi pula, dia tidak mendapatkan kunci dengan cara yang normal. Dia harus memasuki lantai atas menara luar agar dia dapat mempelajari cakupan penuhnya. Sejujurnya, klon Dion terlalu kuat dalam keadaan normal untuk menemukan tantangan di sini. Itu hanya karena Dion sengaja menurunkan persentasenya dari 15 menjadi di bawah 1% dari kekuatannya saat ini. Dion berpikir bahwa dia sebaiknya mendapatkan pelatihan sambil menangani tugas yang monoton. Bagaimanapun, kampanye berlangsung antara 3 hingga 6 bulan tergantung pada kuadran, alam semesta, gerbang, dan jumlah pemeliharaan yang diperlukan. Konon, bagian paling ketat dari pelatihan Dion bukanlah klonnya, tetapi penggunaan akal ilahi. Tidak hanya melelahkan untuk terus mengawasi hamparan tanah sejauh 20.000 km, mengendalikan keinginannya pada jarak itu tidak lebih dari sekedar mimpi belaka. Biasanya, jangkauan Dion paling banyak dibatasi beberapa lusin kilometer. Namun, hal itu hanya mengacu pada titik akhir di mana keinginannya akan mempunyai dampak yang berarti. Di luar jarak itu, keinginannya lebih lemah daripada keinginan level 1. Namun, Dion menemukan bahwa memanipulasi keinginan lemah seperti itu, terutama pada jarak ini, memberinya pandangan yang unik. Dia dipaksa untuk memahami esensi dari keinginan tersebut ke tingkat yang lebih dalam untuk memanfaatkan versi lemahnya dengan sebaik-baiknya.
Itu mirip dengan bagaimana Dion sering memutuskan untuk menggunakan kemauan pada tingkat yang lebih rendah dari batas absolutnya, hanya saja ini jauh lebih mendalam. Sangat disayangkan bahwa gurunya tidak ada di sini untuk mengkonfirmasi kecurigaannya, tapi tampaknya menggunakan akal ilahi tidak hanya untuk membangkitkan keinginan yang berguna dalam pertempuran. Itu juga bagus untuk meningkatkan kendali. Dion merasa kemajuannya dalam beberapa minggu terakhir ini sama dengan latihan berbulan-bulan sebelumnya. Namun Dion tidak menyalahkan tuannya karena tidak memikirkan metode ini. Bagaimanapun, rahasianya tertulis di Tao of Arai Alchemy. Jika semua orang tahu kegunaannya, itu tidak akan menjadi legenda. Bukan, sekarang, Dion merasa seperti dia bisa memanipulasi niat tingkat ketiga dengan kemahiran seorang ahli formasi Sudo Dao yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetap saja, dia harus berterima kasih pada jiwanya untuk itu. Sama seperti ini, 2 bulan lagi telah berlalu, hanya tinggal beberapa hari lagi dari 3 bulan sejak mereka memasuki gerbang. Dion mau tidak mau terkesan dengan ketekunan yang ditunjukkan anak-anak. Dia dapat menghitung dengan kedua tangannya jumlah jam istirahat yang dia berikan kepada mereka selama hampir 3 bulan terakhir, namun mereka terus berjalan dengan susah payah. Itu semua karena dia, ya. Perasaan ilahi Dion melatih Pangeran Nova dengan sedikit kekaguman terpancar di matanya. Kelompok mereka akan runtuh belasan kali secara terpisah jika dia tidak menyatukan mereka. Meskipun mereka sebenarnya adalah anak-anak yang memimpin, bukan berarti tidak ada individu yang lebih tua dan kurang berbakat di antara mereka. Faktanya, ada banyak dari mereka yang berusia di atas 20 dan 30 tahun yang bergabung dalam barisan mereka, banyak di antara mereka yang menganggap pantas untuk mencoba melemahkan otoritas Pangeran Nova. Jika itu Dion, terutama setelah suara ketidakpuasan itu menyebabkan kematian yang tidak dapat ditebus, dia akan membunuh mereka begitu saja. Namun, Pangeran Nova ini mengambil pendekatan yang jauh lebih tenang dan naif daripada dirinya. Tetap saja, Dion tidak bisa mengetuknya karena berhasil. Saat ini, mereka hanya berjarak sekitar 1 kilometer dari menara. Fakta bahwa mereka membutuhkan waktu 3 bulan untuk menempuh jarak hanya 90 atau lebih kilometer sebagai seniman bela diri, jarak yang bahkan dapat dilalui oleh manusia fana dalam beberapa hari. Berjalan kaki, merupakan bukti tantangan yang diberikan Dion kepada mereka. Aku akan mengingat wajahmu ketika aku menaklukkan alam semestamu, pikir Dion sambil sedikit tersenyum. Baiklah, Dion melompat dari tempat meditasinya, melihat sekeliling untuk melihat Donari yang kuyu dan murid-murid lainnya. Dion merasa sedikit tidak enak melihat betapa lelahnya mereka, terutama ketika dia melihat Sofia yang mungil berlumuran keringat dan darah. Mereka juga baru saja bergerak sejauh 100 km dan menghadapi cobaan dan kesengsaraan yang sama seperti pasukan 99 alam semesta. Namun, karena Dion mendorong mereka seperti ini maka mereka melanggar batasnya berulang kali. Mereka mungkin membencinya sekarang, tapi mereka akan menghargainya nanti. Seperti yang diharapkan, Dion menerima lebih dari sedikit kemarahan sebagai balasannya setelah dia menjelaskan kunci kemampuan penggunaan kepada Donari, tapi dia hanya tertawa kecil. Segera, mereka berteleportasi melintasi gerbang. Pangeran Nova dan sekutunya menunda-nunda. Setelah memaksakan diri hingga batasnya selama 3 bulan, tidak mengherankan jika mereka masing-masing berada di ujung tanduk. Tapi, memikirkan betapa pentingnya misi mereka, mundur bukanlah suatu pilihan. Melihat ujung hutan di depan, cahaya di mata mereka kembali menyala. Mungkin kali ini mereka bisa beristirahat. Namun, kenyataannya terlalu kejam. Karena hal pertama yang dilihat Pangeran Nova ketika dia melihat melewati pohon terakhir adalah pasukan berjumlah 200.000 orang. Dion tersenyum ringan sambil melihat wajah bingung mereka. Seperti yang dia duga, karena mereka tidak pernah memiliki pengguna kunci. Bagaimana mereka bisa mengetahui kemampuan pengguna kunci tersebut? Informasi seperti itu akan hilang dari generasi ke generasi. Lagi pula, sudah lama sekali sejak situasi Soul Rending Quadrant menjadi normal. Meski begitu, yang dirasakan Dion adalah senyuman apresiasi terhadap bakat, yang dianggap para pemuda sebagai ejekan. Kamu, Pangeran Nova berbisik pelan, tapi dia menyimpan pikirannya untuk dirinya sendiri. Dia ingin menyalahkan Dion atas masalah mereka, tetapi ketika dia memeriksa budidaya orang depan, itu bahkan lebih rendah daripada miliknya. Bagaimanapun, Dion adalah pengumpul esensi tahap ke-12, tetapi Pangeran Nova sudah menjadi Sudo Sein. Sulit baginya untuk memberikan penghargaan kepada seseorang yang menurutnya lebih lemah darinya. Bentuk, Pangeran Nova meraung. Dia tidak tahu kenapa musuh tidak memanfaatkan kekacauan mereka, tapi dia tahu dia tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Secara teknis, keunggulan strategis mereka tidak bisa dianggap remeh. Di punggung Dion terdapat tebing besar yang mencapai lebih dari 1 kilometer ke bawah, sedangkan di belakang mereka terdapat hutan. Ini sudah diduga, setiap gerbang menara epistemik identik di tengahnya, artinya ada lubang melingkar besar tempat pilar seperti menara berada dan hutan yang mengelilingi semuanya. Hanya saja hutan ini jauh lebih berbahaya daripada alam semesta asal Dion.
Tetap saja, Dion tidak melakukan apapun saat pasukan 99 alam semesta bergegas membentuk formasi yang mirip. Taktik militer dunia persilatan masih menyisakan banyak hal yang diinginkan, tapi tampaknya mereka jauh lebih baik daripada Uidah. Tapi, tidak cukup baik. Jelas Dion tidak khawatir tentang kerugian medan atau dia tidak akan meminta Donari memindahkan mereka ke sini. Mungkin benar bahwa musuh bisa mundur dan mereka tidak bisa, tapi apakah dia benar-benar perlu mundur? Faktanya, melihat remaja-remaja kuyu ini, dia merasa agak buruk. Dion melihat kembali ke arah 50 murid yang mengikutinya. Kalian istirahat saja di sini, tidak ada alasan untuk datang. Saya tidak berencana membantai mereka. Tetapi, Donari ingin melindungi tapi Dion memberinya tatapan tajam yang membuatnya menelan kata-katanya. Dion melangkah maju, merentangkan anggota tubuhnya. Setelah berbulan-bulan memusatkan perhatian pada keinginannya, dia sudah lama tidak melatih tubuhnya. Sayangnya, karena dia tidak ingin membunuh anak-anak muda ini, dia juga tidak bisa menunjukkan kekuatan penuhnya kepada mereka. Namun, itu tidak menjadi masalah. Dengan satu langkah, dia melaju ke depan, diikuti oleh 200.000 klon. Wajah Pangeran Nova mengeras. Apakah waktu ini suatu kebetulan? Apakah saya melakukan kesalahan? Dia mengira lawannya membuat kesalahan dengan tidak segera menyerang mereka. Tapi entah kenapa mereka bahkan lebih tidak terorganisir dibandingkan saat mereka memulai. Karena perintah Pangeran Nova yang tergesa-gesa untuk bersiap, semua orang berebut. Setidaknya sebelumnya mereka semua menghadap ke arah yang sama, kini mereka bahkan tidak bisa menyombongkan fakta itu. Namun, Pangeran Nova hanya bisa menyaksikan pasukannya yang tidak teratur dihantam ribuan musuh. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1139 mundur. Saat pasukan bentrok, Pangeran Nova merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi dia tidak bisa menjelaskannya dengan tepat. Lebih buruk lagi, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya karena sekitar 50 prajurit yang tidak menyerang membuatnya gugup. Mengapa mereka tidak meminta bayaran? Apakah mereka merencanakan sesuatu? Haruskah aku menggunakan kartu truf kita sekarang? Atau setelah mereka bergerak? Pangeran Nova mengertakkan giginya saat Dion muncul di hadapannya. Senyum tipis terlihat di wajahnya. Siapa kalian? Pangeran Nova mengubah taktik. Jika mereka tidak berhasil hari ini, paling tidak, dia akan mencoba membawa sesuatu yang berguna kembali. Dion tidak bisa menahan tawa. Dia tahu bahwa pemimpin muda ini pasti sangat bingung saat ini, jadi mungkin hanya ini tindakannya. Aku lebih tertarik pada siapa kamu. Dion menjawab dengan licik, membalas tinju Pangeran Nova dengan miliknya. Merasakan beratnya pukulan Dion, mata Pangeran Nova menyipit. Pembudidaya tubuh, mereka semua adalah kultivator tubuh. Pikirannya menjadi overdrive. Bukankah ayahnya khawatir tentang kebangkitan jalan jiwa? Tapi semua orang ini berasal dari jalur tubuh. Mungkinkah ini tidak ada hubungannya dengan penerus sekte rusa surgawi dan pemecah jiwa? Pangeran Nova mengertakkan gigi. Rasanya seperti aku menabrak dinding baja. Pangeran muda itu didorong berulang kali. Setiap kali mereka bentrok, sepertinya dia hampir mengetahui batasan lawannya, tetapi Dion kemudian menaikkan levelnya setengah tingkat lagi, memaksanya mundur lagi. Itu hampir lebih membuat frustrasi dibandingkan jika Dion hanyalah pembangkit tenaga listrik yang tidak punya peluang untuk dikalahkannya. Apakah layak untuk bertarung dalam pertarungan ini? Jika mereka benar-benar tidak terafiliasi dengan jalan jiwa, maka itu tidak masalah, bukan? Kerutan di dahi Pangeran Nova semakin dalam. Tidak, saya perlu memastikannya. Mata Dion bersinar dengan cahaya aneh ketika dia melihat perubahan sikap Pangeran Nova. Sesaat kemudian, Pangeran mengeluarkan sesuatu yang membuat mata Dion terbelalak. Sekarang, Pangeran Nova meraung. 5 orang jenius, termasuk Tuf, Putri Sona, Pangeran Ore, dan Pangeran Ceres, semuanya mengeluarkan bola cahaya yang sangat dikenal Dion. Mereka adalah inti formasi dari Soul Rending Peak. Mata Dion sedikit menyipit saat aura mereka meningkat. Jelas sekali. Karena bahkan Dion tidak akan mampu menjembatani kesenjangan antara orang suci surgawi dan orang suci palsu hanya dengan satu inti formasi, dia tidak khawatir tentang peningkatan kekuatan mereka. Yang dia khawatirkan adalah trik apalagi yang bisa mereka lakukan. Dengan satu pemikiran, Dion melompat mundur. Dia tidak ingin memberikan kesan bahwa dia tahu apa kartu truf Pangeran Nova, atau sebagian besar dari ini akan sia-sia. Aura kelima anak muda itu melonjak, menembus penghalang kesucian dan menghancurkannya. Seperti yang diharapkan, gerbangnya tidak bereaksi terhadap perubahan ini. Tampaknya ia memahami perbedaan antara budidaya orang suci sejati dan yang palsu. Dion harus mengakui bahwa dia terkesan dengan guru agungnya yang telah membangun dunia yang begitu rumit. Sepertinya orang-orang ini tidak terlalu bodoh dalam memberikan umpan mereka, pikir Dion dalam hati. Pada awalnya, Dion merasa bahwa 99 alam semesta agak terlalu menyerah pada umpannya. Mereka meninggalkan begitu banyak hal berguna untuk Dion di Soul Rending Peak sehingga terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.
Tentu saja, hal-hal seperti simbol utama dan pintu masuk ke dunia mistik tidak akan pernah bisa mereka pecahkan. Tapi, hal-hal lain seperti teknik tingkat mistik dan inti formasi tidak diragukan lagi sangat berharga. Namun, tampaknya kenyataannya adalah mereka hanya meninggalkan hal-hal yang mereka rasa nyaman untuk ditinggalkan. Faktanya, secara teknis, mereka hanya meninggalkan satu inti formasi dengan Soul Rending Peak, dua lainnya yang diterima Dion berasal dari orang-orang mereka. Guru tidak ada di sini jadi saya tidak bisa bertanya padanya tentang apa lagi yang hilang dari Soul Rending Peak. Saya harus melakukan inventarisasi ketika saya kembali. Sementara pikiran Dion sedang bekerja keras, begitu pula pikiran Pangeran Nova. Mereka tampak seperti kultivator tubuh, tetapi kakek berkata bahwa ada kemungkinan besar mereka mengetahui tentang kita karena mereka menghancurkan susunan master. Bagaimana orang-orang dari jalur tubuh mengetahui pentingnya susunan itu dan bahaya yang dapat ditimbulkannya terhadap susunan itu? Semakin banyak Pangeran Nova berpikir, semakin yakin bahwa ada lebih dari apa yang terlihat dalam cerita ini. Namun, pikirannya terpesona sekali lagi ketika tinjunya bertabrakan dengan tangan Dion. Sebenarnya, setelah meningkatkan budidayanya ke alam suci, dia seharusnya menghancurkan lawannya sepenuhnya, tetapi Dion menanganinya semudah sebelumnya. Dion menyeringai, kartu trufmu ini luar biasa. Kupikir ini akan menjadi tugas tanpa pamrih, tapi ternyata kamu akan memberikan sesuatu yang begitu hebat kepadaku. Ekspresi Pangeran Nova tetap mengeras. Dia bahkan tidak menyadari sedikit pun energi penyegel memasuki lengannya. Jangan seperti itu. Tidak bisakah kamu membedakan kami sekarang? Satu-satunya alasan aku tidak membunuhmu adalah karena aku cukup tertarik pada siapa kalian. Bisakah kamu berhubungan dengan Penatua Nova itu, rekan? Pangeran Nova membeku, mengakibatkan serangan telapak tangan dari Dion mendarat tepat di dadanya. Axel, suara lembut Tuf terdengar setelah melihat pangeran muda itu terlempar, namun dia diikat oleh beberapa klon sekaligus dan tidak dalam posisi untuk membantu. Dion berbicara dengan nada mengejek sambil memberikan tekanan lebih besar pada remaja itu. Jadi, kamu punya hubungan keluarga dengan orang itu? Darah merembes dari mulut Pangeran Nova saat dia menatap Dion. Apa yang kamu lakukan pada kakekku? Alis Dion terangkat karena terkejut. Lakukan padanya, selain memberinya bagiannya sendiri, kita belum melakukan apapun padanya. Sayang sekali, tak disangka orang yang dia peringatkan kepada kita adalah keluarganya sendiri. Dion terkekeh, dia pria yang kejam. Dion tidak banyak bicara selain itu. Jika dia terlalu banyak memimpin cerita, atau jika dia memberikan terlalu banyak detail, itu akan tampak dibuat-buat. Yang harus dia lakukan hanyalah mengatakan secukupnya untuk mengarahkan Pangeran Nova ke jalan yang dia inginkan. Inilah alasan skema rumit ini. Itulah alasan mengapa dia mengubah penampilan semua klonnya dan bahkan penampilannya sendiri. Itu adalah alasan dia tidak mengungkapkan kehebatan jiwanya. Itu adalah alasan dia punya alasan untuk tidak membunuh anak-anak ini selain karena hati nuraninya sendiri. Dia membutuhkan mereka untuk percaya bahwa Penatua Nova adalah pengkhianatnya. Dia membutuhkan mereka untuk percaya bahwa dia adalah anggota jalur tubuh dan bahwa mereka ada di sini hanya untuk memanfaatkan pasar jiwa atas bujukan Penatua Nova. Senjata terhebat Dion bukanlah jiwanya atau tubuhnya, juga bukan keinginannya. Itu adalah pikirannya. Saat Penatua Nova mengungkapkan dirinya sebagai ahli formasi Dao, dia mencurigainya sebagai musuh. Namun, itu lebih dalam dari itu. Mengapa ahli formasi Dao menjadi orang yang berjaga di sini? Dan, jika dia dibiarkan berjaga, mengapa dia tinggal di Unsen Peak dan bukannya Soul Rending Peak? Jika dia ingin memberi umpan pada penerusnya, bukankah seharusnya dia menunggu di puncak utama? Atau setidaknya bepergian di antara semuanya? Atau, lebih baik lagi, tetap berada dalam bayang-bayang? Kemudian, bahkan setelah mematok Dion dan mengungkapnya, Penatua Nova tidak segera melaporkan hal ini kembali. Sebaliknya, dia menunggu dan ingin mengambil hati Dion. Kenapa? Ini semua menunjukkan satu hal, hubungan Penatua Nova dengan 99 alam semesta tidak harmonis. Kamu pembohong, suara Pangeran Nova yang hampir kekanak-kanakan meraung di medan perang. Dion pura-pura terkejut, namun, pikirannya berpikir lain. Sepertinya prestise Penatua Nova, setidaknya di dalam keluarga Nova, tidak berkurang. Anak laki-laki ini seharusnya masih terlalu muda untuk hidup ketika Penatua Nova masih ada di antara mereka. Yang berarti seseorang yang lebih tua dan berkedudukan lebih tinggi masih percaya pada lelaki tua itu. Tapi itu tidak masalah, Dion tersenyum pada dirinya sendiri. Bahkan jika keluarga Nova tidak mempercayainya, yang lain akan percaya. Bukannya aku menyembunyikan suaraku saat berbicara. Jika Penatua Nova dikeluarkan meskipun mendapat dukungan dari keluarga Nova berarti ada keluarga lain yang sama kuatnya yang menginginkan dia keluar. Selain itu, keluarga Nova mungkin masih mempercayai saya karena mereka tidak tahu seberapa besar kebencian yang telah dibangun oleh Penatua Nova.
Sejauh yang mereka tahu, ini adalah persetan terakhirnya dengan mereka karena telah meninggalkannya. Aku sudah berbuat cukup banyak untuk memberiku waktu. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Namun, saat Dion memikirkan hal ini, Pangeran Nova telah membuat keputusan yang menentukan. Mengabaikan sisa kartu truf yang dimilikinya, dia meraung melintasi medan perang. Mundur, mundur sekarang, kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1140 berlutut. Beberapa minggu berikutnya tidak jelas, tetapi untuk menjaga penampilan, Dion tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri begitu saja, dia juga tidak bisa membiarkan mereka pergi tanpa korban. Ditambah lagi, Dion tidak berniat membiarkan mereka menyimpan harta yang dia anggap miliknya. Karena mereka telah mengungkapkan keberadaan inti formasi, mereka bisa melupakan untuk pergi bersama mereka. Pada akhirnya, Dion memaksa mereka terpojok di mana mereka tidak punya pilihan selain memutuskan antara inti formasi dan kehidupan mereka. Dan, sebagai individu cerdas yang dia kenal sebagai Pangeran Nova, dia membuat keputusan yang tepat dengan membuang mereka. Sebagai ucapan terima kasih, Dion memberi mereka luka yang membuat mereka terbaring di tempat tidur selama berbulan-bulan. Meskipun bagi anak-anak muda itu adalah mimpi buruk, Dion sendiri menjalani fantasi yang hebat. Dia merasa seperti dia adalah seorang master tersembunyi dengan taktik kejam tapi baik hati. Seolah-olah dia telah berteleportasi ke salah satu film kungfu lama itu. Saya pikir sisi sadis guru menular ke saya. Dion berpikir sambil tersenyum. Mungkin aku harus mencarikanku murid yang layak untuk melampiaskan fantasi ini dengan benar. Mendengar pemikirannya, di suatu tempat seorang anak yang belum lahir yang masih berada di dalam testis ayahnya bergidik ketakutan. Tuan, Anda tidak perlu ikut dengan saya. Saya akan kembali setelah saya menyelesaikan beberapa hal. Dion tersenyum, mencoba yang terbaik untuk menenangkan tuannya yang cerewet. Bahkan dalam bentuk roh, dia tidak membutuhkan Dion untuk menopang kekuatan hidupnya karena dunia mistik hampir memiliki terlalu banyak energi yang tersisa. Jadi, selama dia ada di sini, Dion tidak perlu khawatir semangatnya akan hilang. Bahkan, dia mendorong roh-roh lain untuk tinggal di sini juga sambil berjanji pada putri kecantikan bahwa dia akan segera membawa Madeline kepadanya. Sejujurnya, 9 roh itu menghela nafas lega. Setiap hari yang mereka habiskan di mata pikiran Dion seperti hari lain di penjara. Hal paling menakutkan di dunia bagi mereka adalah bayi itu menjadi balita yang sedang bermeditasi. Tentu saja Dion tidak bisa menyalahkan mereka. Jiwanya telah mencoba membunuh mereka berkali-kali hingga dia tidak dapat menghitung lagi sekarang. Nenek Celeste menyaksikan sambil tersenyum saat dia dengan malas berbaring di tepi sungai yang tenang. Sudah lama sekali dia tidak merasa begitu santai. Mengetahui bahwa putrinya memiliki kesempatan untuk hidup kembali terasa luar biasa. Jangan lupa membawa cucuku yang lain juga, Dion kecil. Wanita tua ini hanya bisa hidup untuk hal-hal sederhana seperti itu. Dia menegur dengan lembut. Mendengar perkataan ibunya, mata Esmeralda pun ikut berbinar. Dia juga sangat ingin melihat putranya. Dion mengangguk. Aku yakin Zaire kecil sudah menjadi orang sukses saat ini. Dia sangat percaya pada adik laki-lakinya itu. Bakat Zaire secara keseluruhan sangat mengesankan menurut standar apapun. Meskipun Dion mengatakan bahwa Zaire adalah seorang pengumpul esensi berusia 7 tahun, berapa sebenarnya usia Zaire selama turnamen dunia? Dia berumur 2 tahun. Zaire mungkin terlihat seperti anak berusia 7 atau 8 tahun. Tapi itu karena dia tetap dalam wujud binatangnya untuk menjadi kakak laki-laki, Lila kecil. Setelah mencapai usia itu, dia membatasi jumlah waktu yang dia habiskan dalam wujud binatangnya agar bisa tumbuh bersama adik perempuannya. Tapi, secara tegas, Lila adalah kakak perempuan Zaire, bukan sebaliknya. Sejujurnya, budidaya binatang dan manusia berbeda. Seekor binatang yang baru lahir seringkali dapat bersaing dengan manusia dewasa yang sudah dewasa. Namun, alasan kecepatan kultivasi Zaire begitu mengesankan adalah karena dia mengikuti jalur binatang dan manusia, yang berarti dia dibatasi oleh aturan yang sama seperti manusia. Meski begitu, meski menempuh jalan tersulit yang dia bisa, dia menjadi pengumpul esensi 2 tahun setelah kelahirannya. Siapa yang tahu seberapa besar kemajuannya sekarang? Apakah kamu berencana pergi ke negeri Dragokilin? Ekspresi Esmeralda menjadi tegas. Tentu saja, jika adikku bisa, aku tidak akan menjadi kakak jika tidak, bukan? P Alpha PD Alpha NUE, SOM Esmeralda menggelengkan kepalanya. Kamu memiliki aura Raja Naga dalam dirimu, itu sangat berbeda. Naga terlalu sombong untuk menindas anak muda, jadi aku yakin semua rintangan yang dihadapi Zaire kecil akan berada dalam kemampuannya untuk dihadapi. Jika kamu adalah Raja Naga dalam tubuh pemuda, itu akan menjadi cobaan yang sangat berbeda. Gadis Giralda itu belum menyadarinya, tapi itu hanya karena 2 alasan. Pertama, dia menekan garis keturunan naganya untuk menyembunyikan warisannya sehingga menumpulkan indranya, itulah sebabnya rambut dan matanya menjadi relatif normal.
Kedua, dia berurusan dengan sedikit tekanan emosional jika apa yang Anda ceritakan kepada saya tentang putrinya benar. Sekarang dia mengenalmu secara semi-pribadi. Kecil kemungkinannya dia akan langsung menyerangmu dan mungkin benar-benar cenderung mendengarkan ceritamu, tapi kamu tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk naga atau kilin lain. Ingat, binatang buas memiliki indera yang lemah dan sering mengandalkan naluri mereka. Itu sebabnya kepala Tudo bisa membuat analisis yang buruk tentang Anda. Mereka tidak akan bisa melihat perbedaan halus antara seseorang yang kerasukan dan yang tidak dibutakan oleh aura berbahaya yang Raja Naga keluarkan. Ini akan baik-baik saja, Dion meyakinkan tuannya. Aku bisa menggunakan segel itu untuk mengunci aura Raja Naga. Ini akan sedikit membebani energi jiwaku, tapi aku punya banyak cadangan. Ditambah lagi, aku belum berencana pergi ke sana, aku harus melakukannya. Pergilah ke kuadran Sapientia dulu, maka aku mungkin harus membantu keluarga Belmont mengusir musuh-musuh mereka. Bisa dikatakan, Tanah Drago Kilin adalah tujuan yang harus aku datangi. Adik dan adikku ada di sana, sudah waktunya aku membawa mereka pulang. Mata air yang menenangkan hanyalah masalah sekunder. Setelah menghabiskan beberapa jam bersama Tuan dan Nenek Celeste, Dion berbalik untuk pergi. Tapi, sebelum dia sempat melakukannya, dia dihentikan oleh beberapa pengunjung tak terduga. Sebelumnya, Dion pernah berada di wilayah Rusa Surgawi. Rumah mereka di dunia mistik sederhana, namun elegan. Karena terlambatnya kedatangan klan penyu dan kera surgawi. Diperlukan penataan ulang tingkat ke-18, namun masing-masing klan masih memiliki ribuan hektar lahan untuk mereka sendiri dan tidak pernah merambah tanah masing-masing. Jadi, seperti yang diharapkan, Dion tidak pernah merasa terganggu saat menginjakkan kaki di klan Rusa Langit dan sering berteleportasi langsung keluar masuk tanpa perlu repot menjelajahi area lain. Namun, hari ini dia berencana memetik beberapa buah spiritual untuk perjalanan dan mungkin membawa beberapa daging surgawi bersamanya. Hanya untuk dia berjalan keluar dan menemukan 9 sosok yang sedang berlutut. Dion berkedip sebelum melihat ke arah Nenek Celeste dan tuannya yang sedang mengantarnya keluar. Sudah berapa lama mereka di sini? Esmeralda mengangkat hidungnya, jelas tidak puas dengan cara 9 orang ini memperlakukan muridnya. Sekarang hampir 5 bulan. Bahkan sebelum kamu memasuki gerbang. 5 bulan? Dion terkejut dalam hati. Bukannya dia mengabaikan mereka, dia sebenarnya tidak tahu kalau mereka ada di sini. Meskipun jangka waktu tersebut tidak berarti apa-apa bagi pejuang bela diri sekaliber mereka, hal itu tetap menunjukkan tingkat ketulusan yang membuat Dion terkesan setidaknya sampai batas tertentu. Lagi pula, mereka tidak tahu kapan Dion mengizinkan mereka berdiri. Namun, Dion sudah menyadari bahwa meskipun mereka melakukan persis seperti yang mereka lakukan sekarang, mereka tidak akan pernah mendapat tempat di kerajaannya. Ada alasan mengapa dia menunggu hingga saat terakhir untuk mengungkap si kembar. Dengan kecerdasannya, bagaimana mungkin dia tidak tahu bagaimana reaksi para Celestial Beast terhadap kemunculan kembali hamster surgawi yang dianggap telah punah? Hal ini akan mengakhiri konflik ini bahkan sebelum dimulai. Meski begitu, apakah hal itu benar-benar akan mengubah temperamen mereka? Bahkan jika mereka menundukkan kepala kepada Dion. Bagaimana dengan saat Dion pergi? Akankah mereka memberontak terhadap kepala manusia selanjutnya hanya karena bias bawaan mereka sendiri? Dia tidak ingin orang-orang seperti ini mengikutinya. Dion tidak cukup naif untuk percaya bahwa semua orang yang dia terima adalah orang yang baik hati, tapi dia pasti tidak akan dengan sadar menerima siapapun yang berhati hitam. Hal terburuk yang dapat Anda lakukan dalam hidup adalah meninggalkan sekutu. Ada banyak hal buruk di dunia ini, tapi hanya sedikit yang bisa menandingi pengkhianatan kesetiaan. Namun, justru inilah yang menjadi tanggung jawab binatang-binatang ini. Orang-orang telah meninggal, para istri kehilangan suaminya, anak perempuan kehilangan ayah mereka. Mimpi dan cita-cita terkoyak. Namun ketiga kepala keluarga ini hanya mengkhawatirkan kelangsungan hidup mereka sendiri. Mungkinkah ini dianggap sebagai kelangsungan hidup? Bersembunyi di dunia mistik yang indah ini mungkin tampak hebat, tapi itu hanyalah sebuah penjara. Dion mendongak dari makhluk surgawi yang berlutut dan menemukan banyak orang menyaksikan pemandangan ini dari jauh. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.